Runtuhnya Yugoslavia atau disintegrasi Yugoslavia. Yugoslavia sendiri berarti Slavia Selatan yang didiami oleh beberapa suku atau etnis. Suku-suku ini memiliki kerajaan masing-masing dan sebelumnya telah dijajah oleh Kesultanan Utsmaniyah atau Turki, Austria-Hungaria, dan Rusia. Akibat merasa ada kemiripan asal-usul dan kesamaan sejarah, maka suku-suku tersebut memutuskan untuk bergabung menjadi satu negara. Negara Yugoslavia sendiri berdiri sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 2003. Negara ini berdiri sebagai hasil deklarasi Korfu pada 20 Juli 1917. Yugoslavia terdiri dari 6 negara federasi dan 2 provinsi otonom, yaitu Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, Serbia, Vojvodina, dan Kosovo, yaitu 2 provinsi otonom yang dibentuk pada masa Josip Broz Tito berkuasa. Setelah wafatnya Tito pada tahun 1980, kondisi Yugoslavia menjadi berantakan. Untuk mengatasi berbagai masalah yang melanda, Yugoslavia menganut kepemimpinan kolektif yang mewakili berbagai etnis. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektif oleh suatu badan presidensi berjumlah 8 orang dan partai juga dipimpin oleh presidium beranggotakan 24 orang. Ternyata praktik pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Ternyata kepemimpinan kolektif ini gagal mengatasi masalah politik dan ekonomi yang ada. Di tengah situasi yang tidak menentu, muncul seorang tokoh baru yang bercita-cita menggantikan figur Tito, yaitu Slobodan Milošević. 1. Adanya campur tangan negara lain. Ada 3 negara yang memiliki kepentingan dengan Yugoslavia, yaitu Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Yugoslavia berupa sanksi ekonomi dan sanksi embargo atau penyitaan sementara senjata. Bahkan, Inggris sempat ingin mengintervensi militer Yugoslavia. Amerika Serikat senang karena Yugoslavia tidak berpihak pada Uni Soviet dan akhirnya memberikan bantuan militer dan finansial kepada Yugoslavia yang menyebabkan melesatnya perekonomian Yugoslavia. Akibat bantuan yang diberikan tersebut, Amerika Serikat memiliki kepentingan yang besar dalam rangka penguatan pengaruh di kawasan Eropa Timur untuk menandingi Uni Soviet dan terkadang merasa memiliki Yugoslavia. 2. Munculnya gerakan separatis. Tanda-tanda keruntuhan Yugoslavia memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok separatis. Kelompok separatis ini terinspirasi dari negara-negara Afrika terdiri dari berbagai macam etnis dan bahasa yang berbeda, namun dipisahkan oleh batas-batas wilayah negara yang dibuat oleh penjajah. Pembatasan wilayah tersebut seringkali dibuat melewati batas-batas kawasan permukiman etnik. Kondisi yang multi etnis ini menginspirasi kelompok separatis di Yugoslavia. 1991 membuat para diplomat dan tokoh politik Yugoslavia tidak mampu mengejar perubahan tersebut. Penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain. Serbia merasa haknya dikurangi ketika bergabung dengan Yugoslavia, sehingga mereka ingin memperkuat diri dan ingin menguasai negara bagian dengan cara memiliki kedudukan yang tinggi di Yugoslavia. Serbia juga menolak keinginan bangsa lain yang ingin merdeka. Mereka pernah menyerang Bosnia sebagai upaya pembersihan etnis. Dampak konflik yang terjadi di Bosnia telah memicu marahnya negara Turki, sehingga negara tersebut mengirimkan pasukannya untuk membantu Bosnia. Sedangkan Serbia sendiri lebih banyak mendapat dukungan dari negara-negara barat. Berakhirnya konflik. Pihak-pihak yang terkait dalam perang Bosnia akhirnya setuju untuk berdamai pada 21 November 1995. Perundingan persetujuan perdamaian berlangsung di Dayton, Ohio, Amerika Serikat, dan pada akhirnya disepakati oleh pimpinan ketiga negara, yakni Bosnia, Serbia, dan Kroasia.
Penandatanganan perdamaian secara resmi dilakukan di Paris, Prancis, tanggal 14 Desember 1995. Adapun isi perjanjiannya ialah 1. Bosnia sebagai negara tunggal terdiri dari dua republik, yaitu Federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia. 2. Sarajevo menjadi bagian dari Federasi Muslim Kroasia, sehingga tentara Serbia harus meninggalkan Sarajevo. 3. Pemerintahan pusat Bosnia harus efektif dengan presiden terpilih dan parlemen. 4. Pemulangan pengungsi ke tempat tinggalnya. 5. Kebebasan di seluruh negara. Dan 6. Larangan terhadap penjahat perang untuk menduduki pemerintahan.